warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD. Saya berasal dari sekolah SD Negeri 19 Kuta Makmur, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi, yaitu bersama Bapak Amisdin. Assalamualaikum Bapak Amisdin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Amisdin? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik saja Bu, sehat walafiat seperti yang Ibu lihat sekarang ini. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Kita berdua sehat-sehat saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi tentang pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Jadi di sini Bapak akan menerapkan pembelajaran di kelas mana, kemudian dalam pelajaran apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Ya. Mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Islam. Iya, baiklah. Jadi yang pertama, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Amisdin yaitu tentang apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Jadi tujuan pembelajarannya, saya besok kan akan mengajar pelajaran PAI yang berhubungan dengan sikap toleransi. Jadi dalam hal ini yang menjadi tujuan pembelajaran adalah siswa mampu memahami sikap toleransi dan mampu menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya sehari-hari. Itu. Iya, berarti di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami sikap toleransi antar umat beragama, ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan yang akan hendak dicapai. Apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Dalam hal ini pengembangan yang ingin saya terapkan yaitu tentang bagaimana proses pembelajaran yang melibatkan semua siswa supaya siswa ini aktif dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Karena selama ini saya lihat memang sedikit sekali siswa yang memang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Iya, baik. Jadi sangat bagus area pengembangannya. Nanti di sini Bapak akan mengembangkan yaitu supaya peserta didik di sini lebih aktif. Karena selama ini peserta didik memang kurang aktif, ya begitu ya Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan yang terakhir yaitu strategi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk menerapkan pembelajaran tersebut? Yang sudah saya siapkan dalam hal ini, dalam proses pembelajaran saya akan mencoba membuat siswa dalam beberapa kelompok. Jadi dalam setiap kelompok siswa tersebut akan menentukan atau memilih siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Kemudian siswa-siswa tersebut akan menunjukkan atau memilih siapa yang akan menjadi notulen tukang tulisnya, sampai siapa yang akan menjadi tukang presentasi, sampai siapa yang bertugas untuk menjawab pertanyaan. Iya. Jadi semua aktif ya Bapak di sini ya, karena mereka bekerja sama di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian sudah ada ketentuannya siapa yang menjadi notulen, siapa yang jadi presentasi ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sangat bagus sekali, mulai dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan, kemudian dengan area pengembangan yang akan Bapak kembangkan, kemudian strategi yang sudah dipersiapkan luar biasa sekali ya Bapak Amisdin. Semoga anak-anak aktif dan pembelajarannya pun sukses berjalan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudah sampai di sini. Kemudian kita bisa berjumpa kembali di saat saya mengobservasi Bapak Amisdin. Sudah siap ya Bapak ya? Ya, insya Allah siap. Iya.
bahagia. Terima kasih kepada Bapak Anisdin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat berjumpa kembali untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Hari ini siapa yang bisa membantu Bapak membaca doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sahrul Mubarak, silakan. Ya, doa tangannya diangkat ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan kita membaca doa. Iya, yang pertama boleh biar kita terhindar
terhindar atau tidak diganggu oleh setan. Kemudian ada yang lain, kenapa kita harus berdoa? Biar kita bagus, biar apa yang kita pelajari hari ini itu dapat kita pahami dengan baik. Itu makna daripada kita berdoa. Nah, makanya setiap kita melakukan doa, berdoalah dengan khusyuk. Karena apa yang kita minta Allah akan memberikan. Jadi dalam sebuah ayat dikatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Makanya jangan malah berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan khusyuk. Baik. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sikap toleransi beragama. Nah, pernah dengar toleransi beragama? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu toleransi? Sikap toleransi? Ya, ada. Ada? Nah, ini sedikit Bapak jelaskan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagaimana kita mengetahui sikap toleransi dan bagaimana kita bisa menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu dalam surah Al-Kafirun. Jadi dalam surah Al-Kafirun ini terdapat kandungannya tentang bagaimana sikap kita dalam berhubungan dengan orang yang lain atau berhubungan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita atau berbeda keyakinan dengan kita. Kan di sini dijelaskan dalam surah Al-Kafirun. Nah, jadi kita mulai dari membaca dulu surah Al-Kafirun sebagai bagian daripada mengkaji ulang. Kemudian kita perhatikan arti daripada surah Al-Kafirun. Jadi pada akhirnya nanti, kita baru dapat mengetahui bagaimana isi yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Tinggal kita kerjakan ini. Nah, coba diperhatikan. Jadi Bapak sudah memberikan materi untuk kalian baca. Kemudian ada tugas yang harus anak-anak sekalian isi. Jadi yaitu gambar yang sudah Bapak berikan. Jadi pada LKPD terdapat beberapa gambar dan perhatikan instruksinya. Apa perintah daripada LKPD tersebut. Nah, sekarang tugas kalian untuk mengerjakan atau mengisi LKPD yang sudah Bapak berikan. Materinya baca di sini. Nah, jadi Bapak harapkan semuanya dapat aktif dalam kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ya, silakan.
ditunjuk siapa yang menjadi juru tulis. Yang menjadi juru tulis siapa? Nanti ini kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, jadi butuh kerjasama. Ya, ini lihat gambar ini. Perintahnya tulislah keterangan dari setiap gambar di bawah. Ini kalau belum dan tersedia. Ini lagi apa? Ini apa? Ini baca apa? Arti surah Al-Kahfi. Baca apa? Kenapa ya? Ini ada buku baca. Ini lihat gambarnya. Kemudian kaitkan dengan pembelajaran kita tentang surah Al-Kahfi dulu. Ini kan dulu. Ini arti, kemudian artinya kata kembali. Jadi al-Fakul artinya kata kembali. Ya yang difasirun orang mengerti. Ini arti berkata surah Al-Kahfi. Gambar ini gambar apa? Tulis di sini. Ini gambar apa? Sedang apa? Di sini. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, orang sedang melakukan sholat. Ini. Habis itu yang di samping kiri apa yang dilakukan? Paham? Ini gambar apa? Royo. Di dalam hal bergotong royong, di sini boleh kita melakukan toleransi. Artinya kita boleh melakukan gotong royong walau bukan dengan sama arah muslim atau dengan orang-orang yang non-muslim. Di dalam hal beribadah ini tidak boleh. Jadi tidak boleh kita melakukan ibadah bersama orang-orang Kristen atau orang Kristen tidak boleh melakukan ibadah dengan orang Muslim. Orang Muslim tidak boleh melakukan ibadah bersama orang-orang Kristen. Orang Muslim tidak boleh melakukan ibadah bersama dengan orang-orang Hindu. Tapi dalam hal sosial, misal tolong, saling membantu. Ini tiga orang ini katakanlah berbeda agama. Yang satu beragama Kristen, yang satunya beragama Hindu, yang satu beragama Islam. Jadi bolehkah kita saling membantu? Boleh. Yang tidak boleh dalam hal beribadah. Ada buah enggak dapat teman? Hah? Buah saya. Enggak? Abu yang nanti. Ini. Adik, kerja dulu ya. Adik, tunjuk siapa di antara anggota Loro ini yang menjadi yang membaca di depan, yang mempresentasikan. Enggak, ini materi. Jadi dari materi ini ada isi ini di materi. Ya. Kan ada pemuri. Jadi di sini
sikap toleransi. Boleh. Nah, yang tidak boleh ketika orang Islam sedang beribadah, maka orang Kristen ikut beribadah di sini. Tidak boleh. Ketika orang Kristen beribadah, orang Islam ikut kemari beribadah, itu yang tidak boleh. Di sini ditulis isi gambar ini apa? Anak sekolah sedang menolong temannya. Tulis, ya itu. Tulis anak sekolah sedang. Ini nggak usah, ini materi baca di sini. Karena apa? Diisi satu aja. Yang lain memberikan pendapatnya, yang diisi satu. Ini gambar apa? Yang di bawahnya gambar apa lagi?
Oke, udah siap. Kelompok ini udah siap. Kelompok sebelah sana. Udah siap? Kelompok sebelah sana. Udah siap? Nah. Udah siap kelompok? Udah siap? Nah, jadi dalam kelompok coba tentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ke depan, ya. Satu orang boleh. Kelompok yang lain duduk dapat memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Mandu menu. Boleh, Pak juga boleh. Jadi nanti kawan-kawan kelompok yang lain bertanya kepada kelompok yang tampil. Jadi kelompok yang tampil bekerjasama untuk menjawab pertanyaan dari sudah siap. Nah, udah siap? Udah siap semua? Udah, baik. Kelompok mana dulu yang ingin tampil? Mana dulu? Kelompok mana dulu? Nah, biar lebih seru, kita kasih nama kelompoknya dulu. Kelompok ini, apa nama kelompoknya? Gunan kelompok Aron. Kelinci. Oke, ini kelompok kelinci. Yang tengah-tengah. Kelompok kucing Anggora. Kucing Anggora. Boleh. Kelompok yang kanguru. Berarti kelinci, kucing Anggora dan kelompok kanguru. Ayo, siapa yang ingin maju dulu? Kelompok kucing Anggora atau kelompok kanguru atau kelompok kelinci? Siapa? Nah, boleh kanguru, silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kanguru. Nah. Jadi kelompok yang lain memberikan pertanyaan, ya. Nah, memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh kelompok kanguru. Sini, sini. Sini, jangan ke ini. Ya, Pak Tino, Ron Pak Tino yang baca. Yang baca, betul yang baca. Tidak, Pak Tino, Ron Pak Tino. Ya, jauh. Bagaimana? Yang ada barang lagi. Ya, jadi kelompok yang lain berikan pertanyaan. Dengar dulu penyampaian daripada kelompok kanguru, kemudian berikan pertanyaan. Kelompok
kami dulu, perkenalan dulu. Kami dari kelompok Kang Guru Kami dari kelompok Kang Guru ingin mempresentasikan. Hasil kerja kelompok kami. Iya, silakan. Pada lihat lihat gambar dulu, gambar. Pada gambar nomor ini kan ada nomornya. Pada gambar 1 ini aktivitasnya apa? Keterangannya apa? Dan masyarakat boleh bergotong royong. Bukan. Keterangan gambarnya dulu. Apa yang dilakukan di ini? Ini. Ya, bergotong royong. Terus baca. Masyarakat boleh bergotong royong Nah, walaupun beda agama. ya, bagus. Kemudian pada gambar nomor 2. Sedang salat berjamaah. Nah, keterangannya. Umat Islam sedang salat jamaah Nah, dan orang non-Muslim tidak boleh nah, ikut beribadah dengan orang Islam. ya, terus gambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sesama orang Islam tidak boleh Pagi bersama saya sesama orang non Muslim pun dan tidak boleh saling mengganggu. Dalam surah Al-Kahfi kan sudah dijelaskan pada ayat yang terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu sejauh saya ada di depan kita bernama kesimpulannya tidak boleh melakukan toleransi, boleh membantu antar umat manusia walau dengan orang yang berbeda agama dengan rendah dalam bidang-bidang sosial. Nah, jadi dalam hal ibadah kita tidak boleh mencampur adukan. Jadi kita tidak boleh melakukan ibadah di tempat beribadahnya orang Kristen. Orang Kristen pun tidak boleh melakukan ibadah di masjid tempat orang Muslim beribadah. Nah, maka ini barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil. Kemudian kita akan melakukan sedikit refleksi. Jadi bagaimana kesannya pembelajaran kita pada hari ini? Yang mulai dari kelompok ini bagaimana kesan Anda ketika proses pembelajaran kita hari ini? Oke, kemudian kelompok kucing angora. Bagaimana perasaannya? Ya, ada lagi? Gembira. Kemudian kelompok kelinci. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kemudian gembira. Bagus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Toleransi ini sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat, apabila kita ingin menghormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Kali ini saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang harus dilakukan untuk mengaktifkan seluruh siswa dalam kelompok belajar mereka. Iya, berarti Bapak katakan bahwa 50% siswanya memang sudah aktif, kemudian 50% lagi maksudnya kurang ini ya, kurang. Jadi apa yang Bapak lakukan sehingga nanti semuanya bisa aktif sama seperti dengan yang lainnya? Saya melihat dalam mereka kurang aktif ini salah satu penyebabnya adalah mereka kurang mampu memahami antara materi bacaan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi kebetulan tema yang saya angkat kemarin kan masalah toleransi beragama. Iya. Jadi ketika kita mengaitkan antara sikap toleransi dengan surah Al-Kafirun, itu mereka tidak tahu bagaimana cara mengaitkannya. Kemudian ketika di Elfa saya kan memberikan gambar berupa gambar orang sholat di gereja, orang non muslim. Namun
namun mereka tidak mau ini harus ditulis apa. Jadi mereka tidak mampu mengaitkan antara materi toleransi dalam surat Al-Kafirun dengan gambar-gambar yang kita sediakan. Berarti anak-anak itu tidak mampu untuk Belum mampu. Iya, belum mampu untuk mengaitkan ke dalam kehidupannya sehari-hari, begitu ya Pak ya. Nah baiklah, kira-kira menurut Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan apakah sudah maksimal? Secara keseluruhan sudah maksimal, namun ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Jadi di antaranya bagaimana caranya supaya anak-anak ini memahami bacaan, kan bacaan dalam bahasa Indonesia, sedangkan mereka siswa kita ngomong sehari-hari bahasa Aceh, jadi mereka tidak memahami istilah-istilah yang terdapat dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia yang mereka baca, tema teks yang mereka baca, ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka paham. Iya, berarti ada kekurangannya karena bahasa keseharian kita itu bahasa ibu. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak ya, Bapak sudah mengutarakan perasaan Bapak di saat Bapak di kelas. Jadi baiklah, kalau begitu boleh nggak saya sampaikan hasil pengamatan saya saat saya silakan. Saya sangat berharap ada masukan-masukan dari Ibu ini perbaikan pembelajaran saya. Iya Pak. Baiklah, menurut pengamatan saya, Bapak memang sudah melakukan pembelajaran dengan baik karena Bapak sudah membagikan kelompok yaitu berdasarkan kesiapan peserta didik kita, atau boleh dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kemudian anak-anak pun sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan, namun ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkannya lagi Pak, supaya siswa ini lebih semangat. Memang Bapak di kegiatan pendahuluannya sudah berdoa, sudah ada, itu kan termasuk ke dalam PSI juga Pak ya. Kemudian mengaitkan pembelajaran yang kemarin sudah Bapak terapkan atau dinamakan dengan apersepsi. Kemudian pertanyaan pemantik juga sudah Bapak terapkan. Ada baiknya Pak, nanti Bapak bisa menambahkan S-tricking. Iya, supaya anak-anak kita sekarang kan memang ya suka yang itu Pak, suka yang semangat-semangatnya gitu Pak kan. Nanti Bapak tambahkan S-tricking. Kemudian nanti Bapak boleh menciptakan media atau alat peraga